Pemirsa, jumpa lagi kita di kanal YouTube satukanindonesia.com dengan saya Marudi Tua Silaban. Kali ini kita akan mendengarkan kisah dan kronologis misteri meninggalnya seorang akuntan publik bernama Rickson Purba yang diketahui oleh keluarga meninggal pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023. Pemirsa, berkaitan dengan misteri meninggalnya Rickson Purba yang merupakan seorang akuntan publik, di tengah-tengah kita telah hadir saudari kandung daripada Rickson Purba, yaitu Jojor Purba. Pemirsa, Ibu Jojor Purba ini adalah merupakan saudari kandung daripada almarhum Rickson Purba. Ya, kita tegur dan kita sapa saja. Salam jumpa Ibu Jojor. Selamat malam. Selamat malam dan salam jumpa. Bagaimana kabarnya Bu Jojor? Luar biasa. Ya, tentunya pertama-tama kita sampaikan dari redaksi satukanindonesia.com menyampaikan turut berduka cita buat keluarga Bapak Rickson, ada almarhum Rickson Purba ya, Bu Jojor. Kiranya keluarga kuat dan tabah menerima duka yang mendalam itu, misteri di balik meninggalnya saudara Ibu Jojor tentunya bisa terungkap kelak. Diungkap. Jadi selain itu tentunya dalam momentum tahun baru, pada kesempatan ini juga kami dari media satukanindonesia.com mengucapkan selamat tahun baru 2024, selamat memasuki tahun yang baru ini, dan kiranya tahun 2024 ini adalah menjadi tahun kemenangan, tahun kedamaian, dan tahun keberhasilan buat kita semua. Ya, tentunya untuk mengetahui kisah dan untuk mengetahui peristiwa misteri wafatnya seorang akuntan publik Rickson Purba, Ibu Jojor boleh menceritakan bagaimana yang diketahui oleh keluarga terkait dengan misteri meninggalnya Bapak Rickson Purba itu. Saya akan menceritakan yang sejujurnya. Ya. Saya terima kabarnya dari pertama kali adalah Pipi Silaban. Dia mengabarkan bahwa bahwa si Rickson sudah pergi, sudah meninggal dunia. Setelah si Pipi tanya apakah Bu sudah tahu atau tidak dari keluarga, ya. Saya bilang belum tahu. Ya. Setelah itu datanglah telepon lagi si Ferni Marsiti Rumenda. Ya. Dia bilang mengabarkan bahwa Rickson sudah meninggal dunia. Ya. Langsung Jajak tanya, kenapa penyebabnya dia meninggal mendadak, ya kan? Ada itu setelah saya tanya itu, telepon lagi si Iyung. Si Iyung bilang katanya si Rickson itu meninggal, dia mendadak, tidak tahu siapa yang membawa ke rumah sakit. Itu pasti ada orang lah, tidak mungkin mayat itu jalan sendiri. Kalau memangnya orang yang mengirimkan ke rumah sakit, pasti ada dong siapa yang mengantarnya ke rumah sakit, siapa yang mengantar itu. Tidak mungkin mayat itu jalan sendiri, pasti adalah orang yang membawa itu, pasti adalah seorang siapa, itu semuanya pasti ada tercantum di CCTV. CCTV di tempat rumah sakit pasti ada semuanya. Yang mengantar pasien itu siapa? Apa sih ada? Tidak mungkin mayatnya itu berjalan sendiri tanpa ada yang mengantar. Itu semuanya pasti Tuhan pasti menunjukkan jalan. Pasti bangkai apapun tikus itu pasti ketahuan baunya. Ya, saya pihak keluarga mau tahu kenapa penyebab si Rickson mengelak benar tua meninggal mendadak. Kami keluarga itu sangat
curiga banget, makanya kami menuntut siapa sebenarnya yang mematikan adik saya, membunuh adik saya secara perlahan, ya kan? Tidak mungkin dia itu meninggal. Kenapa? Pasti ada penyebabnya apa? Pasti ada penyebabnya, pasti ada. Bu Jojor, Nah, Ibu, kami berharap Ibu bisa dan keluarga bisa tabah, bisa Ya, kuat iya. dan menyampaikannya. Langkah yang akan dilakukan adalah betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Kapan meninggalnya Rickson? Nama lengkapnya Rickson Mangadang Laut Bonatua Purba, Rickson sarjana Mangadang ekonomi, ya, akuntan CPA ya, begitu Ya, Bu. oke. Ya, kapan yang meninggal di meninggalnya tanggal 30 Desember 2023. Ya. Ya, dibilangkan katanya meninggalnya jam 5. Tapi pas saya lihat di itunya surat kematian jam 15:53. Ya. Itu semuanya salah besar yang memberitahukan katanya jam 5 sore. Tapi pas saya baca surat dari medis jam 15:53, berarti yang mengabarkan itu semuanya itu bohong semuanya. Jadi meninggalnya itu tanggal 30 Desember Ya, 2023 Ah. sekitar pukul 15:53. Ya. Meninggalnya di mana? Meninggalnya itu mereka bilang katanya di dalam perjalanan. Di dalam perjalanan. Di dalam perjalanan. Dari mana ke mana? Ya, kalau dari kemana-kemana, ya mungkin pasti adalah penyebabnya. Ya, dari mana di perjalanan? Ya. Dari rumah ke rumah sakit atau bagaimana? Itu dari mungkin kali entah dia ribut, entah apa, kita nggak tahu kan. Meninggal di perjalanan maksudnya? Ya, meninggal di dalam perjalanan. Dari mana ke perjalanan? Ya, dari mana ke mana? ya, Ibu tahu nggak? Kalau dia bilang meninggal dari ini, ya kalau saya Tahu nggak keluarga tahu nggak di perjalanan dari mana ke mana? Atau Ibu Jojor tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Tapi di dalam surat keterangan kematian itu di dalam perjalanan disebutkan bahwa almarhum Rickson itu meninggal di perjalanan ya. Iya. Oke. Tahunya di mana Rickson ini meninggal? Meninggal di mana? Di rumah sakit mana yang mengeluarkan surat keterangan meninggal? Rumah sakit hospital. Rumah sakit hospital yang di mana? Yang di daerah Cibubur kan? Oh, di daerah Cibubur. Rumah sakit lengkapnya rumah sakit Eka Hospital atau apa maksudnya? Kalau Hospital. Rumah sakit? Ya, rumah sakit hospital kan? Eka Hospital gitu maksudnya di Iya. Cibubur ya? Ya, di Cibubur. Itu bagaimana nyampe di sana? Bagaimana yang Ibu ketahui tibanya adanya di mayatnya Rickson ada di rumah sakit Eka Hospital Cibubur? Kayaknya itu si Joel yang pertama kali dia telepon keluarga, tapi keluarga nggak angkat. Ya. Ada itu dia tunggu sampai berapa 10 jam, kalau nggak salah berapa jam kan kita nggak tahu kan. Beberapa jam, beberapa lama. Beberapa jam. Setelah itu datanglah dia teleponlah istrinya. Dia itu istrinya langsung terimalah telepon dari si Joel. Enggak, si Joel ini siapa? Si Joel itu orang lain. Orang lain. Bagaimana Joel bisa tahu bahwa mayat Rickson ada di Eka Hospital? Itu semuanya dia melalui via telepon. Ya, telepon dengan siapa? Itu teleponnya ada seorang perempuan menelpon dia. Ya. Tapi perempuannya itu Ini keterangan Ibu Jojor dapatkan bahwa si Joel menerima telepon dari seorang perempuan. Ibu dapatkan dari si Joel. Dari Joel. Ini informasi dari si Joel. Dari Ibu Joel. dengarkan keterangan. Iya. Nah. Tapi tidak jelasnya siapa perempuannya itu. Oh, ada seorang perempuan Ya. menelpon si Joel. Ya, nelfon si Joel bahwa Si Joel ini orang apa? orang Batak, Orang Marga? Sirait. Oh, si Joel Sirait ini menerima telepon dari seorang perempuan Iya. yang tidak dia kenal, Yang tidak kenal. Dia bilang memberitahukan bahwa memberitahukan bahwa Pak Rickson sudah meninggal dunia, tapi Di- di rumah sakit Eka Hospital. ya. Dia itu setelah itu rumah sakit yang mengabarkanlah sama si Joel lagi dikabarkan kan. Pertama emang si perempuan itu kasih tahu, dia itu pihak rumah sakit nelfon si Joel bahwa
bahwa Ini yang ibu ketahui ini ya, Ya, yang ya. ibu ketahui dari Ya. Joel. Jadi jual semuanya. Terus? Dia itu pihak rumah sakit ini bilang ini segera diambil mayat itu Ya. karena mayatnya itu ada di dalam luar. Ya, dalam luar kan. Dia itu mayatnya itu sudah Ada di rumah sakit lah ya. Dia itu ada di rumah sakit tapi dia itu udah dibungkusin dengan kain kapan. Terus? Dia itu dikatain semuanya ini. Ya. Kain kapan lah biasa kayak dalam mayat. Ah. Dia itu si Joelnya itu adalah tasnya itu dalamnya Tas apa? Tas itu. Jadi maksudnya Joel ini menerima apa dari rumah sakit terkait dengan itu dia nerimanya itu ada menerima apa? Tasnya doang. Dompet, tas atau tas? Tas sudah dia itu tidak tahu dalam tasnya itu apa. Tokonya ada itu ada tas apa gak tahu dia kan bahwa ada di dalam itu apa. Dia tidak memeriksanya. Si Joel menerima sebuah tas. Sebuah tas tapi dia tidak tahu apa isinya. Iya. Terus? Karena dia nggak berani. Oke, terus? Karena nggak berani, takutnya nantinya dia disalahkan sama pihak keluarga. Ya. Itu dibilangnya. Karena saya tahunya yang kemarin tuh kita bicarakan di dalam rumah saya itu. Di rumah keluarga. Ya, di rumah keluarga, iya. Oh, jadi ada dalam pembicaraan dengan keluarga bersama dengan Joel yang membawa mayat dan yang menemukan mayat Rickson di rumah sakit AK Hospital menceritakan kronologis meninggal dia menjemput mayat Rickson dari rumah sakit AK Hospital begitu. Iya. Pada saat Joel Sirait menjemput mayat Rickson di rumah sakit AK Hospital, apa aja yang dia terima dari keterangan Joel, Bu Jojo? Ya kata dia bilang katanya saya cuma hanya terima tas. Dia itu ada celana dalam, ada kaos, ada baju lah di dalam itu. Mayat ini, mayatnya Rickson ini alias Rickson menggunakan kaos dan celana pendek. Iya. Begitu maksudnya? Iya, ada. Terus? Dia itu sesudah itu udah ketahuan lah itu semuanya. Dia itu si Joel bilang mandikan aja itu mayatnya itu. Karena kan dia tidak tahu keadaannya gimana. Dia itu sesudah itu dia masukkanlah ke kamar mayat, dimandikanlah dia sama rumah sakit karena rumah sakit itu melihat pas dilihatlah dimandikanlah itu adalah tai di dalam pantatnya itu. Udah dibersihkanlah semuanya, baju-bajunya dibukakanlah semuanya. Ternyata aku dengar juga katanya sebelah sini ada benturan. Benturannya kita nggak tahu kenapa ada benturan. Kemarin waktu hari 2 hari yang ininya maksudnya kepala belakang begitu? Memar. 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 Itu yang mengatakan itu memar adalah Sherma. Ini semuanya si Erma ini siapa? Mantan istrinya. Mantan istri Rickson. Terus? Ininya memar katanya. Ini itu ibu sebutkan ini kepala bagian belakang. Iya belakang. Dia itu. Ini orang kan pembaca kan pendengar nggak tahu. Jadi ini kepala bagian belakang. Yang kepala bagian belakangnya itu ada memar. Dia itu. Ya itu dibilangin aja sama si Erma katanya bahwa di belakangnya itu ada. Dia itu sesudah itu dia bilang ada lagi luka di bagian badannya, dibilang dia. Ya kan saya karena kan saya belum buka karena dia bilang katanya ininya badannya pasti ada lah penyebabnya. Kenapa kok bisa meninggal tuh tiba-tiba? Pasti dia dipukul atau disiksa. Jadi maksudnya ini ada bahwa meninggalnya Rickson Purba itu tidak wajar menurut Bu Jojo dan keluarga. Tidak wajar. Kenapa tidak wajar? Tidak wajar kan, coba manusia kalau mati pasti ada loh penyebabnya kenapa. Ini aja kita tanda tanya. Kok kenapa kok ini si Pak Rickson itu meninggalnya mendadak banget? Kenapa ibu bilang mendadak banget? Kenapa emang? Kapan terakhir keluarga komunikasi dengan Rickson? Itu komunikasi itu terakhir sama anaknya. Siapa dengan? Anaknya Rini. Anaknya Rickson. Iya. Bernama Rini. Rini Sari Anggereni. Mereka saling teleponan. Kapan terakhir? Terakhirnya dia bilang
sebelum dia meninggal. Rini atau berapa anaknya sebetulnya? Rini atau berapa anaknya? Anaknya 3. Yang pertama adalah Rini Seri Anggreni, Ya. yang kedua Elisa, Ya. yang ketiga adalah Necia. Itulah Necia. anak Necia. Itu Nah, anaknya. Rickson ini berkomunikasi dengan anaknya yang mana ini? Yang bernama siapa? Anaknya pertama sama dengan si Rini, yaitu sama si Elisa. Mereka masih ada komunikasi, baru sama Necia. Malaysia, baru sama orang lain namanya Vivi. Dia itu mereka juga diteleponin sama bapaknya, Sama Rickson. sama si Rison. Ada itu Pak Rison bilang gini, yaudah kalian jalan-jalan aja kalian ke Bali, bersenang-senanglah kalian. Kapan itu? Ya aku dengar dari Seci tanggal 23 lah mereka berangkatlah ke Bali. Gitu, ya. Nah, dia meninggal kan tanggal 30 nih. Ya. Apakah keluarga ada bicara dengan Rickson Purba? Kapan terakhir? Kalau saya pribadi, Kan Ibu bilang curiga nih, janggal Ya. nih ke meninggalnya Rickson ini. Apakah misalkan ada pembicaraan almarhum Rickson ini tanggal 30 bicara dengan siapa dan pembicaraan mengenai apa? ya kalau mengenai apa kan paling Oke, bicara dengan siapa? ya itu Terakhir sama si Rini. si Rini tanggal itu. berapa? Si Rini minggu kemarin deh. Kalau dengan putrinya, dengan si Nesia yang di Bali itu ada bicara kapan? Ada sebelum mereka berangkat. Pada hari tanggal 30 ada mereka bicara yang Ibu Jojor tahu? Yang kalau tanggal 30 si Rini bilang katanya ada bapaknya nelfon sama dengan dia. Oh, ada ya? Ada. Artinya tanggal 30 hari meninggalnya si Rickson Iya. masih bicara dengan Masih komunikasi dengan anaknya anaknya melalui melalui telepon telepon. ya. Ya, melalui telepon. Dengan Eci ada nggak dia masih Ibu Jojor tahu nggak bahwa Ya kalau si Eci pasti masih ada teleponan nggak? Masih. Tanggal 30. Masih. Tanggal 30 sekitar jam berapa? Ya karena kan dia ada di Bali, saya nggak Oke. tahu. Oh, Ibu nggak tahu. Ya. Nah, yang Ibu tahu terkait dengan komunikasi ini kan janggal. Tanggal 30 dia meninggal. Iya. Tanggal 30 dia masih bicara dengan anak-anaknya. Iya masih ngobrol. Nah, meninggalnya tadi Ibu tahu jam berapa tanggal 30? Yang saya tahu kalau surat kematian jam 15.53. Ya. Nah, terkait dengan pembicaraan Yoel Sirait ini, Ibu tahu nggak ada pembicaraan Joel Sirait dengan almarhum Rickson pada tanggal 30? Ibu tahu ada? Saya tidak tahu. Oh, Ibu nggak tahu bahwa Yoel berbicara dengan si Rickson? Ya nggak tahu saya. Oh, nggak tahu ya? Iya. Tapi ada menurut Yoel nih, menurut Yoel yang kami dapatkan, kami himpun informasi bahwa memang ada pembicaraan telepon dari almarhum Rickson. Ada. Rickson dengan Yoel Ada. melalui telepon sekitar jam 1 atau pukul 13 pada tanggal 30 Desember akan bertemu dengan almarhum Rickson Purba di sebuah tempat di Plaza Cibubur tanggal 30. Ibu tahu itu? Ibu Ini tahu itu? jalan ceritanya gini ya. Yang saya tahu si Pak Rickson itu dia sebelum dia tutup mata dia, katanya dia sempatlah beres-beresin rumah. Ya. Dia itu diteleponlah sama perempuan itu. Dia itu pergilah si Rickson sama si perempuan itu, tapi si Joel tidak tahu kemana perginya si Ricksonnya itu. Itulah dia terakhir teleponlah sama si perempuan itu sama si Rickson. Makanya yang saya dengar seperti kayak gitu ya. Nah, itu yang saya dengar. Makanya saya pihak keluarga menuntut siapa yang keladinya bikin adik saya meninggal dunia. Itu yang saya tanda tanyakan. Gak mungkin manusia itu mati pasti ada penyebabnya loh. Penyebabnya pasti ada loh. Entah dia dipukul, entah dia digarong, entah dia tonjok, kan banyak kan segala macam. Itulah. Ya pihak keluarga itu akan menuntut bagaimana caranya
yang bikin Pak Rikson itu meninggal itu kenapa? Pasti ada lah. Gak mungkin dia itu meninggal mendadak, itu pasti ada. Pasti dari belakang kepalanya, mungkin dari badannya, memar segala macam. Itulah. Makanya itu si mantan istrinya itu tidak mau menuntut bahwa siapa yang biang keladinya itu. Dia tidak mau, takut dia nanti jejaknya dia itu ketahuan. Jejak pelaku ini ya? Iya. Pelaku ini ya? Iya, pasti ketahuan. Jadi kejanggalannya jam siang-siang almarhum Rikson masih ada komunikasi dengan keluarga. Ada, masih masih Nah, menurut yang Ibu ceritakan tadi, sekitar pukul 13 dan informasi dari berbagai pihak, Rikson itu masih komunikasi dengan Yoel Sirait. Masih. Pukul 13. Masih. Ibu tahu itu ya? Ya. Tapi pukul 14 lewat, dia sudah dinyatakan meninggal. 15. Ya, pukul 16. Pukul 16 lah ya. Karena di dalam yang Ibu ceritakan tadi, di dalam surat keterangan kematian almarhum Rikson itu dituliskan meninggalnya pukul 15:53 oleh pihak Rumah Sakit Eka Hospital ya. Iya, Eka Hospital. Nah, artinya ini ada sebuah kejanggalan ya. Iya. Tentunya pemirsa ini dan juga bagi keluarga ini adalah kecurigaan yang patut untuk dilakukan penelusuran dan dilakukan penyidikan siapa pelakunya, karena pukul 13 almarhum Rikson itu masih berkomunikasi dengan keluarga dan juga dengan Yoel Sirait. Iya, masih komunikasi. Menjadwalkan akan ada pertemuan antara Rikson Purba dengan Yoel Sirait di Plaza Cibubur. Tapi tidak lama kemudian, dalam hitungan paling lama 3 jam, pukul 15:53 oleh pihak Rumah Sakit Eka Hospital menyatakan Rikson itu meninggal di tengah jalan. Kan begitu ya? Nah, inilah menjadi kecurigaan yang sangat layak untuk dibongkar ya. Harus diusut tuntas ini. Berarti keluarga inginnya perkara ini diusut tuntas. Pertanyaan Bu Jojo, pada saat keluarga mengetahui meninggal penuh dengan kejanggalan dan kecurigaan, apakah pihak keluarga telah melakukan upaya hukum untuk melaporkan almarhum Rikson ini ke pihak kepolisian guna penelusuran, guna penyelidikan penyebab kematian yang janggal tadi? Apakah sudah dilakukan laporan polisi? Belum ada. Belum. Kenapa tidak dilaporkan? Karena dari istrinya sendiri aja. Dari siapa? Istrinya atau mantan istrinya aja dia tidak bertindak apapun. Dia cuma hanya. Kalau saudara kandungnya almarhum Rikson maunya seperti apa? Ya, kalau saya maunya ya kita mau secara tuntasnya siapa. Dituntas berarti mau dilaporkan secara hukum ini, mau diperkarakan gitu, secara hukum. Terus? Iya kan, siapa penyebab kematian? Apa penyebab? Ya, apa penyebab kematiannya? Penyebabnya apa? Siapa yang melakukan? Itu ya. Pokoknya saya mau tahu siapa yang melakukan adik saya kok sampai tega banget. Adik saya itu sampai meninggal dunia. Ya. Itu semuanya itu adalah foto-foto itu ada di HP-nya si mantan istrinya itu. HP-nya adalah semuanya yang dia diiniin, badannya diiniin, ada semuanya foto-fotonya di HP-nya si mantan istrinya. Mantan istrinya? Ada. Siapa namanya? Erma Manurung. Oh, itu mantan istrinya? Ya. Terus? Kalau sikap dari saudara kandung, kan Bu Jojo tadi mengatakan ada beberapa saudara kandung dari almarhum Rikson, itu siapa aja? Kalau saudara kandung adalah Ferli Marsiti Rumonda, Yulia Kristen Lahot, Jaja Uduk, itu yang ada sekarang masih hidup. Yang udah meninggal Deliana Medawati Purba, Rikson Mangola Bonatua, itu yang meninggal. Inilah 2 orang, tinggal 3 orang. Kalau saudara kandungnya dan 3 anaknya ini bagaimana responnya terkait dengan kejanggalan? Ya, kalau kami dari pihak Purba, kami akan menindaklanjuti masalah perkara kenapa Pak Rikson itu meninggal secara mendadak. Pasti janggal ada dong, aneh. Pasti ada penyebabnya dong. Siapa itu orangnya?
Ya. Harus kita mengetahui. Ya. Mengetahui dan kenapa kok tiba-tiba mayatnya itu muncul di rumah sakit Eka Hospital. Ya, itu yang harus kita tindak lanjutin. Ya mungkin mudah-mudahan dengan cara kita melihat dari CCTV semuanya pasti tahu siapa yang mengantar mayatnya, ya, siapa pakai mobil pasti ada kan. Ya. Nggak mungkin mayatnya itu jalan sendiri punya kaki, pasti ada yang mengantarnya ke rumah sakit, nggak mungkin tidak ada. Ya. Pasti ada. Siapa orangnya? Pasti sewaktu-waktu akan ketemu lah ini nanti orangnya itu. Saya mau kalau ketemu orangnya yang membuat adik saya meninggal, lebih dari itulah nanti dibalasnya, ya. Itulah yang membalasnya itu kami minta kepada aparat pemerintah, aparat penegak hukum, penegak hukum juga, ya. Itu biar bagaimana caranya seperti jangan manusia itu diperlakukan dengan kita itu diperlakukan dengan kasar, kan? Dengan kasar kan? kasar, Ya. binatang atau Ya, apa? ya. Ya. Kita Bu Jojor, dari rumah sakit Eka Hospital dibawa kemana jenazah almarhum Rikson? Dibawanya dia komunikasi sama si udah Sahat. Dengan keluarga. Ya, dengan keluarga si Sahat. Pak Sahat Purba ini siapa Ya. ini? Itu adiknya bapak. Oke. Apa langkah yang dilakukan lebih lanjut? Dalam lebih lanjutnya dia bilang katanya kita bawa ke rumah sakit UKI. Ke rumah duka. Rumah duka. Jadi dari rumah sakit Eka Hospital, jenazah almarhum Rikson Purba dibawa ke rumah duka Ya. UKI. Tanggal berapa itu? Tanggal 30 Desember. Malam ya. Malam. Nah, terus setelah itu Setelah itu itulah yang datang adalah pihak keluarga, ya, yaitu pertama anaknya, ya, yaitu Iyung, Ya. baru itu si Otler, baru kalau istrinya itu kan datangnya malam, istri itu mantan istri nih. mantan istrinya, Hmm. malam dia datangnya. Anaknya yang datang maksudnya siapa? Si Rini? Ya, yang datang itu pertama adalah si Rini, si Ya. Elisa, baru si Eci malamnya lah pulang dari Bali, dia langsung ke sana. Oh, jadi Eci sedang berada di Bali ternyata ya pada Iya. saat tanggal meninggalnya almarhum Rikson ini. Iya, Ya? Sama siapa Eci ada di Bali? Sama mantan istrinya Erma Manurung. Oh, sedang berada di Bali. Ya? Dia bersenang-senang dia. Itu dia atas perintah suaminya. Mantan suaminya. Mantan suaminya dibilang, udah kalian senang-senanglah kalian di sana. Dia itu nanti diberikanlah sebelum Pak Rikson meninggal, diberikanlah mobil sama si anaknya Nesia. Itu makanya kami pihak keluarga akan menuntut siapa yang melakukan seperti itu adik saya. Pembunuhan ini. Pembunuhan Nah, ini. seperti itu maksudnya Iya. siapa yang melakukan pembunuhan janggal ini ya? Pembunuhan janggal. Bagaimana bisa terjadi Ya, ya? itu aja. Nah, setelah dibawa ke rumah duka UKI, apa yang dilakukan? Ya, apa yang dilakukan ya paling pertama mayatnya itu dimandikan dulu, Ya. itu diperiksa semuanya, baru udah setelah itu baru dimasukin ke ruang mayat. Oke. Tadi Ibu cerita ada kotoran di celana Rikson Purba. Iya. Itu ditemukan di mana? Pas dia dimandikan Di rumah di duka. rumah duka UKI. Oh, jadi Ya, kotoran dibersihkan semuanya. pada saat Rikson dimandikan itu ditemukanlah kotoran di celananya ya, di Iya. rumah duka Iya. UKI ya. Apakah Rikson ini sudah dimakamkan? Belum. Belum. Tadi kan belum kan? Enggak, sekarang saat ini. Sekarang udah. Kapan dimakamkan? Dimakamkan tanggal 2 Januari jam 1 siang Di mana?
Di Kampung Kandang. Di Kampung Kandang ya. Ah, Jadi sudah dimakamkan, tapi laporan polisi belum ada. belum ada. Apakah ada rencana untuk membuka laporan polisi atas Ya, kematian Ya kalau kejanggalan ini? kalau kami dari Keluarga, keluarga, saudara kandung ada saudara kandung ingin. ya perlu. Oh, perlu akan melakukan akan ya. melakukan. Nah, Akan melakukan. akan melakukan. Dan itu kami sebagai anak, kami tinggal 3 orang, akan menuntut siapa yang membuat adik saya meninggal dunia. Bu Jojo, tadi ada yang perlu diketahui. Ya. Tadi Ibu sampaikan pada saat Joel Sirait yang menerima telepon dari seorang perempuan yang untuk memberitahukan bahwa almarhum Rickson telah meninggal, apa saja yang diterima oleh si Joel Sirait itu yang Ibu ketahui dari penuturan dari Joel? Kalau saya lihat, dia bilang katanya cuma hanya tas saja. Tas beserta Tas, dengan tas, dan itu adalah dompet di dalam tas. di sampingnya dia, sampingnya. Oh, ada tas. Ada dompet lagi sampingnya mayatnya itu katanya. Ya. Ada itu tasnya itu dia tidak tahu apa isinya. Oh, jadi ada tas, ada dompet. Ada dompet. Apa isi tas? Berarti terpisah antara tas dengan dompet, tas Iya, kecil. Iya. Berarti tas dompet yang di sini. Dompet di kantong. Di kantong. Ya. Itu di samping Mayatnya. samping mayat. Sementara tas kecil, tas kecil itu tas kecil itu dari rumah sakit memberikan kepada si Joel Sirait. Joel Sirait. Ibu lihat tas kecil itu kemarin di waktu kumpul dengan keluarga? Saya nggak lihat. Nggak lihat. Tapi menurut kesaksian daripada keterangan penjelasan dari si Joel pasti terima. ada menerima dompet Nama tas. beserta dengan tas kecil dan beserta dengan itulah yang dibawa beserta dengan mayat Rickson, almarhum Rickson ini ke rumah duka UKI. Begitu. Begitu, ya benar. Iya ya. Jadi memang misteri ya. Misteri itu sangat ini. Ya, sekarang yang Ibu ketahui biasa kan orang pakai handphone. Tadi Ibu cerita bahwa Joel Sirait menerima telepon dari seorang perempuan melalui telepon. Telepon siapa yang dipakai menghubungi Joel? Yang Ibu tahu? Dia pertama kali emang pakai HP-nya pelaku itu. Pertama kali ya? Apa yang pakai pelaku maksudnya yang sering punya HP. Berarti handphone si Rickson yang dipakai untuk menghubungi? Iya. Menghubungi siapa? Menghubungi si Joel. Si Joel pakai. Masih terus kok. Makanya sampai sekarang HP-nya itu harusnya kan kita melihat siapa yang telepon, siapa yang menerima siapa, harus kita ada kan rekaman biasanya kan itu. Makanya saya dengar lagi HP-nya katanya gak ada urusan kalian ini HP, itu urusan saya. Oke, itu jadi handphone yang almarhum Rickson itu yang Ibu ketahui di mana sekarang? Sama mantan istrinya Erma Manurung. Sama mantan istrinya ya? Iya. Oh ya, jadi pada saat Joel Sirait menceritakan yang diterima itu dari pihak rumah sakit, dompet beserta dengan kertas kecil, apakah Joel menceritakan bahwa di situ ada dompet? Dia paling ngomong cuma hanya dompet ya. Dompet ya. Sama-sama tas kecil. Ada berapa handphone? Handphone ya. Yang ada sekarang di mantan istrinya? Katanya satu doang dia. Satu doang. Ya. Jadi handphone yang dipakai oleh almarhum Rickson pada tanggal 30 itu sekarang ada di tangannya si mantan istrinya. Mantan istrinya. Makanya mantan istrinya sampai sekarang bertanya, suami saya pakai emas di kalungnya, kok bisa hilang? Pakai cincin juga kok bisa hilang? Dia itu pakai mobil juga kok bisa hilang? Ada mobil yang hilang? Ada. Mobil apa? Mobil itu nggak tahu apa itu namanya. Tapi menurut keterangan mantan istrinya? Ada mobil yang hilang? Ada mobil yang hilang semuanya. Pokoknya benda-benda apa yang dia miliknya semuanya pada hilang semuanya. Ya mungkin yang pelakunya itu karena dia juga periksa juga, dia juga maaf kata, dia suka main perempuan. Ya kita nggak tahu kan nama manusia kan.
bukannya cukup satu, cukup yang lain. Mungkin kali dia ini mungkin kali Tuhan udah memberikan pelajaran bagi orang. Yang Ibu Jojor ketahui, saudara Ibu ini pekerjaannya apa sih? Kalau si Rickson tadinya auditor, akuntansi. Akuntan ya? Akuntan publik maksudnya ya? Ibu tahu kantornya di mana? Yang saya tahu di daerah Senen atau pokoknya dia suka pergi-pergi kemana ke daerah kantor-kantor ini. Ya pokoknya dia mengaudit kemana aja. Ya saya tahu kan di mana toh. Saya lagi ke Sulawesi, saya lagi ke Sumatera, kadang dia ke Palembang, kemana dia ini mengaudit ya. Semuanya dia kelilingi, ke Jawa juga, ke Semarang. Apa yang Ibu Jojor dan keluarga sampaikan terkait dengan ini kan meninggal janggal ini, masih hidup pukul 13, pukul 14 sudah meninggal janggal. Menurut Ibu Jojor, ini apakah pembunuh bayaran kah ini, mati meninggal dengan wajar kah ini, atau memang mati dibunuh karena oleh tangan-tangan yang profesional tingkat tinggi, itu bagaimana ini menurut Ibu Jojor? Ya kalau menurut saya itu kan sebenarnya matinya tidak wajar. Mati tidak wajar ya? Tidak wajar, ya kan. Namanya manusia kan kalau mati itu pasti ada penyebabnya kenapa. Kok tiba-tiba kok bisa meninggal gitu? Tiba-tiba. Ini bahasanya meninggal tiba-tiba ini. Ya, karena pukul 13 masih hidup. Iya. Kalaupun misalnya, emang ada sakitnya ini, sakit apa yang Ibu tahu? Ya kalau saya tahu, emang dari dulu dia ada penyakit diabetes. Ada penyakit diabetes. Ada diabetes itu. Dia juga ada juga penyakit paru-paru juga ada. Yang saya tahu aja. Karena dia juga perokok berat. Perokok berat. Kalau sehari bisa 3 bungkus. Habislah itu kayak kereta. Itulah. Ya kalau meninggalnya itu saya kok tiba-tiba baru aja dia telepon bapaknya teleponan dengan saudaranya, dengan keluarga. Kok tiba-tiba langsung meninggal. Dia itu mereka kan beres-beres rumahnya si mantan istrinya, diberes-beresin lah semuanya. Rumahnya yang di situ. Ya. Terus? Dia itu ditelepon lah sama perempuannya itu, pergilah si Rickson, nemuilah di Johnson ya, Johnson Cibubur. Udah nggak tahu lah kejadiannya kenapa, kok bisa meninggal gitu. Tiba-tiba itu dibawalah ke rumah sakit Eka Hospital. Tahu-taunya ada seorang perempuan yang tidak dikenal ya menghubungi yang namanya Yoel Sirait, mengabarkan bahwa almarhum Rickson telah meninggal dunia, kan begitu ya, di rumah sakit Eka Hospital, menurut kesaksian dari keterangan daripada si Yoel Sirait. Tentunya pemirsa, ini ada misteri sebetulnya yang perlu diungkap, yang perlu disingkapkan di balik kematian daripada seorang akuntan publik bernama Rickson Mangadang Laut Bona Tua Purba Sarjana Ekonomi Akuntan CPA, alias dalam orang Batak Amarini ya. Jadi meninggalnya di usia berapa Bu Jujur? 50 tahun. 50 tahun ya. Pemirsa, dari kesaksian apa yang disampaikan oleh saudara kandung daripada Rickson, almarhum Rickson Purba, mengandung misteri sebetulnya. Tentunya ini cukup menjadi modal awal langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan langkah hukum. Jadi keluarga, saudara-saudara kandung nih ya, bersama dengan kalau anak-anaknya, bagaimana sikapnya, akan ikut juga melakukan memperkarakan peristiwa ini atau bagaimana Bu Jojo? Kalau anaknya, mereka akan menuntut juga, apalagi Serini sama Elisa, itu yang dia tidak terima. Kenapa kok bapaknya kok tiba-tiba meninggal? Jadi makanya anak-anaknya itu akan menuntut siapa pelaku yang sebenarnya. Itu aja. Menuntut dibalik kematian, misteri kematian ini, begitu Bu Jojor ya? Terima kasih Bu Jojor ya, sudah menyampaikan
datang ke kantor redaksi satukanindonesia.com di Medland Cakung, Ujung Menteng, Jakarta Timur. Bu Jojo hadir untuk menceritakan kematian dari saudara kandungnya Rickson Purba yang penuh dengan misteri. Tentunya ini buat keluarga yang sedarah dengan Rickson Purba, juga keluarga Purba. Tadi sudah disampaikan Sahat Purba, Bapak Sahat Purba, kakak adik bapaknya almarhum Rickson Purba yang bersaudara ya. Iya. Ini menjadi perhatian, tentunya perlu bersikap segera mengambil langkah untuk melaporkannya walaupun sudah dimakamkan. Dengan adanya keputusan dari keluarga untuk memperkarakan ini, untuk melakukan visum ataupun tindakan hukum lebih lanjut guna mengetahui ihwal kematian janggalnya Rickson Purba meninggal ini dapat dilakukan. Ya Bu Jojo, Iya Pak. kiranya keluarga kuat dan tabah, dan keluarga ada rencana untuk melakukan langkah hukum segera dapat dilakukan. Iya. Tentunya nanti harus segera karena keluarga bersepakat untuk melakukan upaya hukum. Ya pemirsa satukanindonesia.com, demikian percakapan kita dengan Ibu Jojo selaku saudara kandung daripada almarhum Rickson Purba yang berprofesi seorang akuntan publik, meninggal secara janggal, aneh dan tidak wajar. Hingga saat ini belum ada tindakan hukum. Tadi sudah disampaikan ada pihak yang tidak setuju dilakukannya tindakan hukum, yaitu tadi mantan istrinya ya. Iya. Ya tidak setuju ya. Tentunya ini menjadi perhatian bagi keluarga. Silakan keluarga mengambil sikap. Ya demikian dengan saya Barudi Tua, silakan. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih Ibu Jojo. Salam untuk keluarga, kuat dan tabah. Ya, terima kasih. Satukanindonesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia.